Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Komputer yang terhormat Bapak Dedi Syamsuar. Kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, ini Pak dari kawan-kawan dari Equinix, ya ada Pak Yulianto ya, Pak Yulianto Sutandang ya, salam kenal Pak. Kemudian ada Pak Luki ya, kalau di flyernya ya. Oke, salam kenal. Dan Mbak Indah yang tadi jadi kontak. Ya. Iya Pak. Juga saya ucapkan apresiasi kepada kawan-kawan dosen yang juga hadir di acara ini. Ada Pak Takrim ini diminta bantuannya untuk memandu nanti acaranya, ya supaya berjalan dengan baik. Oke. Terlebih dulu kami mengucapkan terima kasih nih Pak kawan-kawan dari Equinix yang sudah bersedia sharing pengetahuan lah ya. Saya pahami Equinix ini salah satu perusahaan besar di Amerika ini. Rupanya ada di Indonesia. Benar Pak ya? Ya, saya nggak ganggu suaranya nggak keluar Pak Sutandang. Oke, saya lanjutin ya. Saya pahami itu gitu. Jadi waktu Pak Isman itu mengatakan ada kuliah tamu dari Equinix, wah itu saya bilang itu perusahaan besar di Amerika itu. Perusahaan yang banyak duitnya itu di bidang IT itu. Oke lah, di sini yang hadir di sore ini ada mahasiswa kami, Mbak Indah, ya, Bu Ayu, yang mengorganisir ya di sisi kami. Ini mahasiswa yang ikut beberapa mata kuliah. Testing. Ya. Oh sorry, tadi Oke. sempat mati Pak ya. Ya. Monggo Pak, silakan Pak. Ya, jadi yang salah satunya ikut mata kuliah enterprise memang ya, berhubungan sama enterprise dan untuk bisnis. Maka kami memilih topiknya itu dengan yang disodorkan oleh Pak Isman itu ada beberapa topik, kami pilih yang startup. Dan kebenaran Bina Dharma memang sedang mendorong adik-adik mahasiswa itu untuk berkreasi dalam bentuk ide-ide ataupun produk-produk yang mensupport startup. Karena kadang-kadang ada salah pemahaman, startup itu dipikir cuma sekedar software. Itu Pak Yulianto ya? Oh iya. Padahal yang namanya startup itu bukan sekedar software. Betul sekali Pak. Ya, software itu sepanjang pengetahuan kami itu cuma 15% itu. Betul. Ya, dari andilnya itu untuk mensupport startup itu. Iya betul Pak. Ya. Nah kemudian di sini didoronglah tentang open source. Yang saya pikir itu untuk mindset orang Indonesia itu memang mencari yang sifatnya itu gratisan Pak. Ya, karena yang namanya open source itu kan relatif padanannya itu free gitu ya. Free. Jadi terima kasih sekali nih Pak Yulianto ya sama tim dari Equinix. Mungkin saya harap ini tidak menjadi partnership kita yang pertama dan terakhir, tapi ini bisa berlanjut di masa-masa selanjutnya. Ya, pada adik-adik yang hadir di sini ya tolong disimak ya dan jangan segan untuk bertanya ke narasumber ini. Karena memang narasumber ini adalah orang-orang yang berkecimpung di bidang yang disajikan di sore ini. Saya rasa demikian saja pengantar dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dedi atas sambutannya. Kita langsung masuk ke acara inti pada hari ini dengan tema kuliah tamu mengapa startup perlu menggunakan open source yang akan langsung disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Yulianto Sutandang. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Apa kabar Pak? Baik,
Sehat selalu. Alhamdulillah. Bapak Julianto Sandang ini merupakan sudah lebih dari 25 tahun ya Pak ya dalam sistem IT secara teknis dan profesional dalam bisnis. Beliau ini memiliki pengalaman yang sangat luar biasa sebagai dasar untuk memberikan solusi yang selalu dianggap sebagai solusi out of the box. Mari kita tepuk tangan untuk beliau ini. Terima kasih. Oke, mari kita beri tepuk tangan, sudah kemudian kita sangat berapresiasi ya, sudah diberi kesempatan untuk mengikuti kuliah tamu kita pada hari ini. Baik, sebelum masuk ke acara berikutnya, kita akan menyaksikan dulu video materi yang akan kita saksikan bersama-sama. Ibu, boleh saya Baik, Pak. tadi saya mau sedikit koreksi. Heeh. Pak Dedi ya, sampaikan Equinix itu perusahaan murni 100% lokal Indonesia. Mohon maaf Pak, suaranya agak kecil ya Pak ya. Saya mau sedikit koreksi dari Baik Pak. disampaikan bahwa Equinix itu adalah perusahaan yang murni 100% Indonesia. Kita bukan perusahaan dari luar, bukan. Baik. Ya, thank you. Baik Pak. Baik, kita lanjutkan dengan pemutaran video materi. Terima kasih. Halo, ketemu lagi dengan saya, Julianto Sandang, saya dari Equinix, perusahaan IT Solution Provider. Hal ini saya akan berbagi mengenai sebuah judul yang cukup menarik adalah mengapa startup perlu open source. Oke, buat adik-adik yang penasaran apa ini adalah sebuah souvenir yang kita dapatkan dari acara Postgres Conference tahun 2020 yang lalu. Oke, pertama kali mungkin kita mesti pahami dulu apa itu startup. Startup itu adalah sebuah istilah yang sebetulnya berlaku secara umum untuk perusahaan-perusahaan yang baru dikembangkan, ya, baru pemula, itu kita sebut startup company, gitu kan. Namun startup sendiri mengalami pergeseran arti, kan, menjadi sebuah istilah khusus di mana adalah sebuah perusahaan yang memiliki tujuan target yang cukup cukup monumental, yang cukup besar, yang memiliki sebuah aim yang sangat besar, yaitu macam penguasaan market, ya. Jadi secara umum usaha dibangun itu untuk menjadi sebuah entitas bisnis yang komersial, yang industri, yang kemudian dapat membesar, ya, dapat suatu ketika ya, kalau kita emang dapat menguasai market, gitu kan. Tentunya mengalami banyak up and down, ya kan. Dan namanya bisnis ada persaingan, kompetisi dan seterusnya, gitu kan. Nah, ide dasar startup itu adalah dengan teknologi yang tertentu, dengan ide yang breakthrough, dengan kemampuannya untuk melakukan disrupsi market, maka startup diarahkan untuk membuat penetrasi market yang diharapkan dapat masuk ke dalam segmen market yang dituju secara cepat. Yang umumnya mungkin kalau perusahaan tradisional membutuhkan waktu sampai 20 tahun menjadi sebuah perusahaan yang besar, yang well established. Namun dengan adanya strategi tertentu, konsep tertentu, teknologi tertentu, kita bisa membangun sebuah perusahaan yang hanya dalam waktu 5 tahun, kurang dari 10 tahun, kita mampu membuat sebuah perusahaan yang memiliki kapitalisasi yang tidak kalah atau bahkan lebih besar daripada perusahaan yang menggunakan teknologi atau metodologi atau sistem model yang konvensional atau yang tradisional. Yaitu sebuah penyamaan apa itu startup. Jadi ada beberapa komponen-komponen yang menjadi dasar atau acuan, ya, kita untuk mendefinisikan apa yang disebut dengan startup company. Pertama, startup itu memiliki budaya kerja, ya, tentunya untuk bisa cepat kita menguasai market, maka setiap orang yang ada di dalamnya harus punya kemampuan atau punya kecepatan, agile, ya, keleluasaan, ya, agile, smart, dan tentunya memiliki umumnya budaya egaliter. Kemudian memiliki terobosan ide atau breakthrough yang diwujudkan dalam sebuah teknologi yang mampu mendisrupsi teknologi yang existing, yang incumbent,
maupun mendiskusi market yang sudah ada. Bisa dia tetap market utama atau membuat market baru. Ya, contohnya misalkan kita mau tahu ya, sebelumnya kan market Gojek itu kan hanya objek masalah, opang gitu ya. Kemudian dengan adanya aplikasi Gojek itu menjadi sebuah yang terstandarisasi. Ternyata itu sudah menjadi sebuah perusahaan yang besar ya, tidak mengikuti jutaan orang dan sebagainya. Ya. Jadi disruption itu adalah key-nya ya, diskusi. Kemudian startup itu dibangun dari 3 hal. Saya kira ini berlaku untuk perusahaan yang patient and persistent. Patient and persistent. Okay. Jadi ada passion-nya untuk menjadi sebuah perusahaan nomor 1 di dunia atau di Indonesia gitu. Kemudian ada passion, kesabaran untuk membangun bisnis dan seterusnya. Dan umumnya startup itu memiliki target market domination, begitu ya. Oke. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa startup itu dibangun dengan ide besar untuk strategi mempercepat penetrasi pasar dengan waktu yang jauh lebih singkat daripada umumnya perusahaan tradisional waktu. Untuk itu startup membutuhkan beberapa hal. Membutuhkan beberapa strategi yang khusus itu. Pertama adalah ide yang lucu, yang sangat menarik, yang mampu menjadi sebuah terobosan, ya kan? Kemudian tentunya tidak hanya ide, tapi juga mampu dieksekusi dan kemudian mendapatkan perhatian dari para investor sehingga kita bisa mengumpulkan modal yang cukup besar untuk bisa melaksanakan tugasnya, melaksanakan tujuannya. Nah, modal yang besar ini, ya saya kira juga kita semua sudah pahami ya, bahwa startup yang cukup berhasil dapat mengumpulkan modal sampai triliun, gitu kan. Kalau modal triliun itu, apakah tidak mampu membeli software sehingga pakai open source, gitu kan? Apakah begitu pertanyaannya? Ya kan? Kalau ada adik-adik yang mau bertanya, silakan tuliskan di kolom chat ya. Atau nanti setelah kita selesai di sini, ya, kita akan buka sesi untuk yang jawab yang lebih interaktif. Oke. Apakah startup tidak punya uang atau tidak punya budget untuk membuat IT system? Saya kira bukan itu masalahnya. Startup dirancang untuk menjadi besar, masif, ya kan? Yang extraordinary besarnya, skalabilitas yang sangat besar. Tentunya kalau misalkan di saat awal kita membangun sebuah sistem, ya awalnya kita mungkin kita sebut sebuah sistem kecil ya. Awalnya mau ya produk itu, kemudian kita mau besarkan jadi punya besar. Ya kan? Kalau ini investasinya kalau diberi hardware mungkin anggaplah 1 miliar gitu ya. Kalau kita pakai open source, ya kan, tentunya kita nggak perlu membeli lisensi. Di sini bukan berarti karena gratis, bukan itu, karena anggaplah kita nggak pakai open source, kita pakai software yang berbayar, pakai 1M, software-nya mungkin 3M, gitu ya. Di saat awal sudah kita keluar duit 4M. Padahal kalau kita tiga tahun. Ya. Di sini kita pakai cloud, ya kan? Kalau startup emang awalnya mungkin pakai cloud ya. Itu 1 bulan cuma mungkin 500.000 kalikan 36, ya. Saya kira 1,18 juta. Ya. Maka beda sekali investasinya. Satu itu hal yang awal. Ketika kita berkembang jadi besar, anggaplah kita naikkan jadi 100 kali lipat. Karena membesarnya market, tentunya kita membesar juga, hardware membesar, software juga membesar. Jadi bayangkan yang tadinya 4 miliar, mungkin jadinya 400 miliar. Ya. Ini baru 100. Ya. Belum kalau 1000, belum kalau 10.000. Tentunya lisensi ini satu hal yang cukup mahal. Ya. Beda dengan kalau yang pakai model cloud and open source. Ketika dia membesar, mungkin nggak pakai cloud lagi, jangan beli hardware.
Tapi software-nya tetap pakai open source. Ya, itulah kenapa cloud banyak yang open source, karena startup itu sangat membutuhkan adanya open source. Bahkan kalau boleh disebutkan bahwa open source adalah driving force behind ekonominya startup. Nah, kalau kita membesar jadi 100 kali lipat, apa yang sudah lipat? Kemudian tidak ada. Kita hanya invest mungkin di ininya aja. Anggaplah hardware kita beli sendiri, hanya 100 M, bahkan kurang dari itu, ya kan? Nah ini sudah 400 M. Kalau kita kalikan 10.000, kita bisa hitung sendiri. Tentunya itulah kenapa, karena startup punya aim untuk mengembangkan market sebesar-besarnya dan juga akan mengembangkan sistem IT-nya sebesar-besarnya, otomatis itulah alasan kenapa adalah scalability factor. Ya, scalability yang menjadi dasar kenapa startup pakai open source. Karena dengan pakai open source, scalability-nya dapat terjaga dengan baik, under control, dan tidak perlu pusing membeli license. Gitu kan. Kedua adalah penggunaan open source itu membukakan jendela opportunity yang lebih besar. Dengan kita menggunakan open source, kita dapat menggunakan, kita dapat mengcustomize, ya, membuat satu perubahan-perubahan. Jadi customization. Karena pada dasarnya teknologi breakthrough atau ide-ide breakthrough yang dikembangkan oleh startup itu membutuhkan teknologi yang mungkin belum pernah ada sebelumnya. Seperti contohnya Google sebagai startup, ya kan? Google menggunakan Linux open source untuk mengembangkan data centernya yang sangat besar, ya kan? Untuk menampung data-data yang sangat banyak, untuk bisa membuat semacam sebuah sistem pencari data yang sangat cepat. Kalau dia harus menggunakan Windows, maka akan mahal sekali lisensi yang harus dikeluarkan. Mungkin Google tidak bisa jadi Google karena harus beli lisensi kemahalan, jadinya nggak bisa memiliki sebuah data yang masif yang menjadi critical mass untuk Google menjadi sebuah Google, gitu kan? Dan tentu saja Google menggunakan open source Linux, gitu kan? Dan dia juga mengembangkan Linux-nya agar mampu menampung data yang sangat besar. Jadi kita pernah memahami ada sebuah aplikasi open source yang namanya Edgebase, mungkin sudah ada, adalah sebuah open source yang dikembangkan dari intention yang muncul dari startup itu. Ini bukan dari Google. Nah, dengan demikian startup itu di-drive, ini startup kita itu di-drive dari adanya open source. Menggabungkan beberapa open source jadi sebuah solusi, dan kemudian startup itu kemudian menghasilkan open source lainnya. Ada banyak sekali open source yang dihasilkan oleh startup yang berkembang. Contohnya tadi Edgebase, ya kan, Hadoop. Kemudian ada lagi Cassandra, Docker, ya kan. Itu adalah contoh-contoh open source yang dikembangkan dari startup. Jadi startup dibangun dari open source, dan startup juga membuat terjadinya banyak invention, banyak project open source yang bermunculan yang nantinya juga digunakan oleh startup lainnya. Jadi nanti dia akan digunakan oleh startup. Secara umum memang demikian. Contoh lagi Apple memang bukan startup saat ini, tapi awal-awal dibangun Apple adalah startup. Memang Apple dibangun ketika belum ada open source yang mumpuni. Namun saat ini Apple Mac yang kita miliki, iOS dan segala macamnya, itu ternyata di dalamnya adalah software yang dikembangkan dari kegiatan-kegiatan yang terkait pada open source. Memang dia menggunakan BSD gitu ya. Nah, jadi pertama kita bicara tentang scalability. Kenapa open source sangat dibutuhkan oleh startup untuk scalability, dan kedua untuk customization. Jika open source ini benar-benar startup ini benar-benar bisa mencapai tujuannya
karena dia bisa mengcustom teknologi yang didapatkan dari open source dan membuat another open source. Gitu ya. Kenapa dia bisa mengcustom dengan mudahnya? Karena adanya source code yang di-deliver bersamaan dengan open source itu. Sehingga dia bisa modify, mengembangkan lebih baik, juga menyempurnakan open source yang ada. Jadi ini sebuah ya mungkin boleh kita sebut koinsiden gitu ya, tentunya open source mendukung startup dan startup mendukung pada open source lain. Itu adalah faktor kedua dari kenapa startup harus menggunakan open source. Satu dan dua. Yang ketiga adalah startup itu tidak masalah dengan adanya open source yang memang membutuhkan research. Jadi kalau kita sebagai entitas, entah itu entitas bisnis atau entitas non-bisnis, di dalam menggunakan open source software, maka kalau kita ingin menggunakan secara mandiri tanpa tergantung pada vendor lain, which is memang secara umum open source yang ada di market tidak semuanya memiliki vendor yang mampu melayani sampai dengan level prinsipal, maka mau nggak mau ketika sebuah institusi mengadopsi open source yang memang masih benar-benar baru, maka institusi itu harus mampu mengembangkan research, ya. Research atau memiliki kemampuan meresource kebutuhan atau support secara mandiri. Jadi oleh karena itu, startup harus mengembangkan SDM. Pengembangan SDM ini menjadi keuntungan juga buat startup, karena startup membutuhkan SDM yang mumpuni, yang mandiri, yang agile, smart, dan mampu melewati challenge, hambatan-hambatan yang muncul di dalam proses bisnisnya dia mencapai satu level tertentu. SDM dibutuhkan di dalam startup untuk mampu mengembangkan solusinya yang sangat spesifik, yang itu sehingga startup mampu menjadi sebuah perusahaan yang memberi growth yang cepat dan mampu menguasai market dengan waktu yang singkat. Untuk itu, startup jadi prefer umumnya investasi SDM daripada membeli layanan dari profesional vendor dalam mengembangkan sistem IT. Itulah kenapa startup cocok untuk menggunakan open source karena mau sudah dikembangkan dan juga sekaligus pengembangan SDM. Umumnya di saat awal startup itu akan hire personal dengan janji kasih saham hingga memiliki 3P ya, yang sama dengan tujuan dari startup sendiri yaitu passion. Jadi startup itu memiliki passion untuk menjadi perusahaan terdepan dengan solusi yang terbaik, dengan diharapkan ini juga memiliki passion yang sama dan juga memiliki kesabaran, passion, dan juga passion dan konsisten. Nah, selain daripada tiga hal ini, ya tentunya ada beberapa alasan lain lagi yang menjadi dasar apa sangat dan besar. Namun saya sebutkan di tiga itu, ya. Jadi pertanyaan kemudiannya adalah setelah startup itu membesar, memiliki investasi yang sangat banyak dari para investor, dari mulai angel investor, kemudian venture capital, dari dan seterusnya, itu apa uangnya? Saya kira uangnya akan banyak digunakan untuk boost penetrasi market, untuk campaign, untuk discount, untuk subsidi dan marketing dan lain sebagainya. Jadi memang startup membutuhkan banyak biaya, tapi tentunya tidak untuk IT investment. Ada untuk IT investment, tapi fokus besarnya memang untuk kebutuhan bisnisnya. Itu tentang startup. Demikian penjelasan kami tentang kenapa startup itu membutuhkan open source. Nah, kemudian apa yang kita bisa dapatkan? Apa poin taken yang kita bisa dapatkan dari penjelasan ini? Pertama adalah saya kira
mempelajari open source. Adalah sesuatu investasi yang tidak percuma. Dengan adik-adik mahasiswa mau meluangkan waktunya secara mandiri untuk mempelajari open source, dari mulai software-nya atau mungkin juga fungsinya sampai dengan ke source code-nya. Siapa tahu adik-adik bisa mendapatkan sebuah ide, pengembangan sebuah solusi yang lain yang menjadi pintu untuk kebutuhan masyarakat ataupun kebutuhan bisnis. Ya, dengan kita membeli open source, kita mungkin dapat juga menjadi founder startup, dalam arti memberikan solusi bisnis. Atau juga kita mengembangkan open source sebagai open source provider. Ya, jadi sebuah solution, IT solution for open source itu sendiri. Contohnya kalau Gojek, kemudian Tokopedia, gitu kan, banyak sekali menggunakan open source untuk proses bisnisnya, ya, jadi solusi bisnis yang mendobrak paket tradisional, gitu kan. Apa kita memiliki pemahaman yang baik, memiliki riset yang baik untuk mempelajari open source itu sendiri, dan kemudian kita menjadi provider untuk bisa menerapkan penggunaan open source yang baik di dunia bisnis. Jadi dari semua dari kita sudah diskusikan, apa hal-hal yang kita bisa dapatkan dari mempelajari hal ini, bahwa startup itu menggunakan open source, open source adalah sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan dari keberadaan para startup. Jadi saya sangat sarankan kepada kalian dari mahasiswa untuk mempelajari open source, hingga kita mempelajari open source, maka kita bisa melakukan beberapa hal. Pertama, ya, mungkin kita juga bisa membuat startup yang dengan kita mempelajari itu, kita bisa mendapatkan keuntungan yang kita dapatkan dari itu, menemukan bisnis baru, dan kita bisa mengenal bisnis yang lain, seperti di mana startup. Ada banyak sekali program open source yang harus digunakan tanpa harus berdiri efisiensi, dan yaitu berdua adalah sebuah perusahaan company yang kita bisa mengembangkan menjadi sebuah solusi yang menarik. Jadi contohnya Amazon sendiri, kita bisa menggunakan dengan software yang yang memiliki protokol yang sama dengan ISP itu, sehingga kita bisa membuat cloud service yang mirip dengan Amazon, gitu kan. Kita tahu akan bisa berbicara di Amazon di Indonesia, gitu kan. Ada banyak lagi lainnya ya. Salah satu yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi IT solution provider untuk startup untuk open source. Menjadi IT solution provider untuk open source yang tertentu. Bahkan kita mempelajari, ya namanya ini software, gitu kan. Kita bisa mengalihkan processing software menjadi sebuah solusi yang berbasiskan dari open source. Ya, banyak ya yang sudah terjadi, contohnya dari OS yang banyak pakai Windows, yang pakai Linux, gitu kan. Dan juga tidak hanya Windows ya, Unix lainnya juga kalah dibandingkan oleh Linux. Kemudian juga terakhir, dengan OSO kita bisa bandingkan dengan software. Jadi kita dengan menggunakan OSO kita bisa memberikan satu solusi yang lumayan bagus, sehingga kita bisa menggantikan lisensi yang mahal itu dengan menggunakan open source, kemudian memberikan alternatif solusi dari vendor lain. Dan juga saya kira kita bisa mengembangkan sebuah ekosistem yang baik di dalam dunia
lokal vendor yang benar-benar belajar dengan baik, benar gitu kan, sehingga kita bisa mendapatkan satu keunggulan yaitu mandirian, dan juga kita bisa membangun sebuah lingkungan ekosistem di negara kita yang bisa membedakan dari negara lain. Seperti itu yang saya sampaikan tentang kenapa open source ini dibutuhkan, apalagi tidak hanya di dalam dunia startup, tapi juga di dalam dunia kita, di dalam dunia industri bisnis di Indonesia. Dari itu, silakan jika ada yang bertanya, kita akan diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator kita pada hari ini, Bapak Takrim Ibadi. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Rahayu Amalia. Buat teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silakan raise hand. Jadi nanti kita akan memberikan kesempatan buat teman yang sudah raise hand untuk berbicara, menanyakan pertanyaan langsung kepada Bapak Julianto Sutandang. Oke. Di monitor sudah terlihat ada 3 orang yang sudah raise hand. Kita mulai saja, Mbak Indah, langsung ya. Oke. Kita mulai dari Septa Utami. Oke. Iya, Kak. Silakan Mbak Septa untuk memberikan pertanyaan. Halo Mbak Septa. Maaf Kak, sinyalnya gangguan. Oke, silakan langsung ditanyakan pertanyaannya. Saya mau cek sound dulu, cek mic saya Pak. Apakah dengar suaranya Pak? Kedengaran tapi agak kecil Pak Julianto. Kecil sekali suaranya. Kecil sekali ya. Oke. Sepertinya Mbak Septa Utami ada sedikit trouble. Kita lanjut ke Mbak Wempi Satya Anggara. Ya. Halo Mbak, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Wempi Satya Anggara. Oke. Sepertinya 2 pertanyaan kita ini lagi kondisinya lagi kurang stabil ya. Mungkin buat teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silakan memberikan raise hand di layar teman-teman sekalian supaya kita beri kesempatan untuk bertanya. Nah, sembari menunggu teman-teman bertanya, mungkin Pak Julianto, saya sedikit pertanyaan nih Pak. Iya, sambil teman-teman menyiapkan pertanyaannya. Ini kan Pak Julianto kan, kita kan ngomong tentang startup Pak ya. Nah, ini kan tadi Bapak membahas sedikit tentang WPM, Minimum Viable Product ya. Nah, kalau menurut Pak Julianto sendiri, kan ada pada saat mengetahui tentang produk kita kan ada juga istilahnya tuh BMC Pak ya, Business Model in Canvas. Nah, itu kalau menurut Pak Julianto sendiri, apakah perlu untuk sebuah startup membuat sebuah BMC juga? Mana yang lebih utama, BMC atau MVP Pak? Nah, itu pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Yang sulit untuk saya jawab nih, Pak. Karena saya bukan pakar startup sebetulnya. Mohon maaf, Pak. Julianto suaranya sangat kecil sekali, Pak. Tidak kedengaran, Pak. Saya akan pindah tempat, coba pinjam tempat aja deh. Kamu mungkin nggak? Ya, oke. Sebentar, saya akan pindah tempat dulu, Pak ya. Oke. Sebenarnya Pak Julianto lagi mempersiapkan mic-nya. Itu lagi ada trouble sedikit ya. Ya, saya akan jawab di sini, Pak. Ya, apakah jelas suaranya, Pak ya? Oke, jelas sekali, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Takrim. Salam kenal dari saya Julianto. Dan mohon maaf, ini pertanyaannya cukup sulit untuk saya jawab karena ini bukan bidang kami di startup itu sendiri. Kita hanya memberikan suatu solusi bahwa startup itu menggunakan open source. Tapi bagaimana startup dibangun secara detail, kita tidak mendalam ke sana. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada para adik-adik mahasiswa saat ini adalah
belajarlah open source, karena dengan open source akan menjadi modal yang utama buat kita mengembangkan apapun, termasuk menjadi startup founder. Karena seperti contohnya, open source itu banyak sekali dimanfaatkan oleh para startup. Ya, dari mulai startup yang sudah menjadi korporasi besar seperti Google, Apple gitu kan, sampai dengan startup-startup yang saat ini juga masih berusaha menjadi perusahaan yang terkenal gitu ya. Semuanya benar-benar mengeksploitasi open source karena open source memperbolehkan dieksploitasi. Jadi dalam hal ini sebetulnya ingin saya sampaikan kepada Pak adik-adik mahasiswa adalah open source itu adalah sesuatu yang sangat berguna buat kita. Itu sudah banyak sekali dimanfaatkan oleh startup. Kenapa tidak kita belajar open source supaya kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan apapun sebetulnya. Baik untuk menjadi startup founder, atau menjadi pebisnis, atau kalau mau yang lebih ideal seperti kita menjual layanan berbasiskan sebuah software open source, sehingga kita nggak perlu membeli lisensi, ya kita bisa menjual layanan itu kepada klien kita yang mana adalah bisa korporasi, bisa SOHO, yang tidak perlu membeli lisensi. Sebetulnya startup terpakai di berbagai macam level of perusahaan, dari mulai kecil, menengah, besar. Namun kecil dan menengah itu mengadopsi open source dengan independen, dengan mandiri itu sudah biasa sebetulnya. Itu startup itu kan satu model bisnis yang kalau disebutnya itu level bawah ya, model bawah. Jadi mereka harus bisa survive tanpa harus memiliki supporting yang baik dengan cara hiring orang seperti itu kan. Tapi open source juga bisa dipakai di korporasi, Pak. Seperti contohnya yang kita lakukan, kita melayani perbankan seperti Bank Mandiri, Bank BJB, Bank BTN. Perbankan besar sudah mengadopsi open source gitu kan, dengan cara yang seperti kami lakukan, dengan cara kita mengemas open source menjadi sebuah solusi yang berkelas enterprise, sehingga mereka menggunakan open source seperti halnya menggunakan software enterprise lainnya. Itu sebetulnya another topic sih, cuman hanya memberikan gambaran. In any level sebetulnya. Level startup is okay, itu very okay malah. Begitu kira-kira Pak. Kalau pertanyaan Bapak, mohon maaf saya nggak bisa menjawab secara pasti. Begitu. Siap Pak Julianto. Terima kasih banyak Pak Julianto. Sama-sama Pak. Ya. Nah, menyambung lagi Pak mengenai open source nih, sambil menunggu teman-teman ini masih malu-malu Pak, mereka resen Iya. dari tadi Pak. Nggak apa-apa Pak. Iya. Untuk Monggo. open source sendiri bagaimana kaidah hukumnya Pak? Kalau misalnya kita menggunakan open source ini kan sifatnya gratis Pak ya, tidak berbayar. Nah itu nanti ketika kita komersilkan, apakah itu nanti akan ada pengklaiman terhadap source itu sendiri atau bagaimana nanti Pak? Itu dia. Kalau kita bicara aspek hukum di open source itu sebetulnya cukup panjang, menarik sekali. Jadi kita harus membahas open source itu dari berbagai aspek, dan tidak kalah pentingnya adalah aspek hukum, gitu. Karena kalau kita pelajari baik-baik, ternyata tidak semua software open source adalah open source, gitu Pak. Ini dia. Jadi kalau software yang kita sebutnya open source dan ternyata bukan open source, maka dari itu kita nggak bisa kita klaim. Contohnya gini Pak, MySQL. Orang-orang bilang MySQL itu open source, padahal bukan, gitu kan. Loh, kenapa bukan? Kan saya bisa pakai gratis, nggak perlu bayar. Ya karena belum melihat dalamnya, belum dibuka dalamnya, gitu kan. MySQL itu produk buatan punyanya Oracle malah, sebuah software proprietary yang sangat kapitalis dari Amerika itu kan. Jadi nggak bisa kita klaim, oh saya ambil MySQL, saya jadikan produk lain. Nggak bisa, karena pasti akan dapat tuntutan dari Oracle. Pertanyaan kemudiannya, loh kok ada untuk orang bikin software MariaDB itu yang katanya mirip dengan MySQL gitu kan? Yaitu MariaDB itu yang bikin foundernya MySQL, dia keluar dari Sun Microsystem ketika dibeli sama Oracle. Itu adalah ceritanya gitu kan. Jadi kalau software yang benar-benar pure open source itu memang dibangun dari sebuah kita sebutnya komunitas ya. Komunitas, betul. Walaupun kita nggak boleh tergantung kepada komunitas, tapi memang dia harus benar-benar netral. Dia dibangun oleh komunitas yang benar-benar tidak ada afiliasi ke institusi manapun, entah itu akademisi, entah itu korporasi, entah itu ada institusi yang di belakangnya yang tidak mau memunculkan dirinya gitu kan. Ada software open source, ada websitenya bagus, keren, ada community-nya. Tapi kalau kita mau pakai, kita harus beli license lah. Beli sama siapa gitu kan? Ini open source bukan? Oh, ternyata ini open source marketing gimmick namanya. Gitu. Jadi itu software bisa dipakai sebagai
penggunaan gratis atau bebas, namun ternyata software-nya tidak fully functional. Kalau kita mau pakai fully functional, kalau nggak mau repot, ya kita mesti beli license-nya sama si perusahaan ini. Oh, begitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai open source as marketing gimmick. Jadi kalau kita punya satu materi yang apakah semua open source adalah open source? Tidak semua open source adalah open source. Itu sudah kita bahas, Pak. Kita bagi 3 macam. Open source adalah sebuah pure open source seperti PostgreSQL, seperti Linux gitu kan. Open source sebagai marketing gimmick. Jadi dia benar-benar orangnya emang yang bikin tuh boleh dipakai, boleh diapain, tapi dia tidak bisa maksimal. Dan bahayanya adalah sebetulnya masih ada faktor bahaya karena si open source ini sebetulnya didesain oleh satu party saja, satu institusi aja. Nah, ini jadi masalah sebab kalau yang ini sudah nggak ada bagaimana? Jadi ada ketergantungan yang sangat besar terhadap majority. Jadi saya membuat sebuah penggolongan sebuah software open source. Jika ada developernya itu berada di satu sisi, satu institusi secara major, itu bakal bahaya itu open source. Yang tadi yang mungkin dulu pure bisa aja dia tidak pure gitu kan, Pak, karena adanya tidak balance-nya si developer. Karena software itu kan hidup, Pak, ya, tidak bisa berhenti begitu aja, mesti ada yang memaintain terus-menerus begitu. Jadi begitu, Pak. Kalau yang pure saya kira bisa secara lisensi biasanya diperbolehkan, entah pakai kalau lisensi juga ada lagi yang mesti kita cermati. Kalau lisensinya adalah GPL, tentunya agak susah kita komersialkan. Paling yang kita bisa komersialkan adalah layanannya, subscription-nya itu tidak boleh mengaku owner terhadap si software itu. Contohnya itu adalah Linux, Pak. Red Hat Linux, SUSE Linux itu semuanya itu tidak bisa menganggap itu adalah OS Red Hat, itu salah besar karena di dalamnya ada Linux-nya. Jadi ada campaign tuh dari vendor itu. Oh, ini OS-nya apa? OS-nya Red Hat. Salah itu. Harusnya OS-nya Linux dengan distro Red Hat karena Linux-nya adalah tetap Linux, dia menggunakan GPL yang tidak boleh diaku sama siapapun gitu kan, Pak. Kalau pakainya BSD, Pak, yang Berkeley Software Development itu yang BSD, nah itu dia emang sangat membebaskan lisensi BSD atau yang MIT itu. Nah itu banyak sekali software-software yang diturunkan dari Postgres, Pak, yang dijadikan produk komersial. Termasuk kami juga punya versi komersialnya Postgres. Begitu kira-kira, Pak. Nah, itu tadi teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman mau mengembangkan startupnya menggunakan open source, sebenarnya tidak masalah, Pak, ya, seharusnya, Pak. Tidak masalah. Tidak masalah. Menggunakan saja nggak masalah, menjualnya itu mesti dicek dulu license-nya. Nah, betul, itu yang jadi masalah. Iya. Nah, ini ada satu teman yang sudah mengangkat tangan, Raisen Rahmatin Nufus, ya. Kita persilakan untuk saudara Rahmatin Nufus untuk memberikan pertanyaan secara langsung. Ya, selamat sore, Pak. Oke, Mbak. Selamat sore. Ya, selamat sore, Mbak. Saya ingin bertanya, setiap software itu pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Iya. Banyak anggapan bahwa open source ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak user friendly. Misalnya seperti sistem operasi yang berbasis Linux. Banyak orang yang beranggapan bahwa open source tersebut lebih sulit dibandingkan dengan sistem operasi Windows. Iya. Karena untuk seperti Linux, Pak, kita untuk menginstalnya harus melalui command line interface. Betul. Nggak harus sih, iya. Jadi menurut Bapak, apakah open source ini memang tidak user friendly atau sebenarnya masih bisa dianggap sebagai user friendly, Pak? Baik. Sudah cukup? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sorry, dengan siapa namanya? Rahmatin Nufus. Rahmatin, Pak. Rahmatin. Ya. Apakah Mbak Rahmatin pernah install SUS atau Linux Mint pakai CD atau USB gitu? Pernah install? Enggak, Pak. Saya selalu pakai yang ini, yang memang software itunya. Iya, ya. Pernah install Linux dengan distro apa? Belum, Pak. Saya dikasih tahu teman-teman saya kalau installnya rumit katanya. Jadi saya kalau installnya nggak rumit, installnya kayak Windows. Ya, Pak ya.
Betul, tinggal Pak Nagim udah tahu. Ya. Kalau zaman 10 tahun, 20 tahun yang lalu, zaman saya masih mahasiswa, iya, misalnya saya mahasiswa aja sudah pakai graphical walaupun teks ya, sudah klik aja gitu. Ya kalau ngomong install aja sih sebetulnya tidak terlalu rumit. Tapi memang bahwa Linux itu tidak terlalu user